guys, welcome to Circle Kita, tempat nongkrongnya ide-ide fresh, obrolan real, semua relate sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Di sini kita bakal bahas semua hal yang deket banget sama kita, dari problematik Gen Z, social media, mental health, passion, sampai drama kehidupan sehari-hari. Tanpa jaim, tanpa basa-basi. Oke. Karena kehidupan Gen Z itu bukan cuma soal FOMO, soal ikut-ikutan, vibes estetik, or something trending TikTok, tapi juga soal jati diri sendiri. Gua mau kita semua tuh grow up bareng, jadi jangan cuma nonton aja, ikutan ngobrol, curhat, debat seru, dan sharing pengalaman kamu juga. Tanpa nunggu basa-basi, langsung aja nih kita gas. Ini dia Circle Kita, ruang seru buat kamu yang pengen tetap real, tetapi keren, dan tetap connect. Hey, apa kabar? Udah lama kita ketemu ya. Udah lama kita ketemu. Kemana aja sih? Aku, Kemana? ya aku gini-gini aja. Ngobrol apa sih kita? Iya, tadi aku udah bahas nih dari awal. Sebenarnya hari ini aku pengen lebih ngebahas topik soal pastinya tentang pergaulan. Kenapa sensitif banget sih? Pergaulan ya. Iya, iya. Terus habis itu tentang ya udah Gen Z. Mau nanya apa sih? Lu milenial kan, gue Gen Z. Iya. Beda ya sebenarnya ya. Iya beda. Oke, jadi gue pengen ngebahas Gen Z. Terus ada gen apa lagi? Gen Alpha. Gen apa? Gen Z. Milenial. Milenial. Habis Gen Z apa ya? Ada gen yang 11 orang itu loh. Apa tuh? Asyia. Aduh, gak ikut-ikutan sih. Oke, jadi apa kabar kamu sekarang? Sibuk apa? Baik, sibuknya gini-gini aja ya. Mm-mm. Main kerja tidur gitu. Kamu kemana aja baru pulang ya kemarin? Aku Iya. lihat tuh story kamu baru pulang liburan ya Enggak, kan. biasa. Seru banget sih liburan. Wah, bukanlah. Ya gitu kan, namanya kita hidup. Gue kadang cuma capek kan, kerja kuliah. Pasti kan butuh liburan juga. Nggak mesti Betul. stay di sini aja. Lagi banyak banget. Oke, nice. Back to topic. Apa tuh? Di sini gue mau bahas kenapa sih Gen Z, Gen Z. Gen Z, you know, Gen Z. ya Gen Z. Kenapa tuh Gen Kenapa Z? Gen Z zaman sekarang tuh lebih terpacu sama TikTok? Lo tau TikTok kan? Ya lo pasti punya lah, lu nggak usah bohong. Gue juga punya TikTok. Kayak di semua sini. orang sekarang udah punya TikTok ya, walaupun waktu itu TikTok baru awal-awal dibilang aneh banget sih lo pakai TikTok gitu. Musical.ly. Ya enggak. Lu tahu Dub Smash gak? Tahu dosen yang karaoke itu kan. Dulu gue waktu masih kecil Main ya? bikin itu, sampai gue puter-puter tuh kamera. Musical.ly ya gak sih? Iya, terus sekarang TikTok. Betul. Jadi kayak gue nggak mau munafik lah. Gue juga pakai TikTok buat nyari. Semua misalnya gue orang ya pengen sekarang. kuliner apa ya kan? Apa nih Betul, sekarang? lebih informatif gak sih TikTok tuh sekarang. Iya. Kalau dulu kan dia lebih ke kayak ya joget-joget apa. Sekarang juga ada, cuma masih lebih ke udah explore ke yang lain gitu. Kenapa tuh? Ya mungkin karena sekarang itu apa-apa kita bisa tahu informasi dari TikTok. Betul. Terus juga ambil positifnya aja, nggak cuma joget-joget. Dapat duit sih dari situ tapi. Iya, itu dapat duit. Ya ya nggak? kan? Bisa nyari duit Lo dari TikTokers situ. nggak sih? Ah gimana ya ngomongnya? Ya kasih tau dulu dong Nggak. followersnya. Iya. Seru aja sih main TikTok tuh seru sekarang. Lu mau ngapain juga terserah lu sekarang gitu. Terus oke, kita pinggirin lagi soal TikTok. Kita sekarang mau bahas soal, ini sensitif sih. Apa tuh? Toxic, man. Gak di mana-mana toksik ya. Mau pertemanan, percintaan, keluarga. Iya gak sih? Iya. Gue takut curhat. Gue akuin nggak apa-apa. Terus kita mau bahas Ya apa? kayak, maksud gue kayak kenapa sih akhir-akhir ini banyak banget circle toxic. Gue tahu semua itu terjadi karena FOMO. FOMO bisa jadi Bisa salah jadi. satu faktornya. Terus habis itu apa lagi menurut lo?
hal apa sih yang ngebuat itu tuh jadi toksik? Mau dari pertemanan, mau dari percintaan. Toxic di mana tuh? Di percintaan kah? Pertemanan dulu deh. Pertemanan dulu. Nah ini kita Sebenarnya fleksibel nggak sih kalau toxic di pertemanan tuh kayak tergantung orangnya, nilai orangnya kayak apa, tergantung elonya seperti apa. Kayak kalau misalnya kita ada dalam satu grup nih, kita kan ada 7 orang. Banyak ya, cewek semua. Tahu sendiri kan cewek tuh 7 pala tuh bisa jadi 14 pala tuh kalau cewek semua di situ kan. Jadi yang A maunya ini, yang B maunya ini. Kita mau kemana-mana deh bingung kan tempatnya. Karena tempatnya ya di sini aja lebih bagus, di sini aja lebih bagus. Iya sih. Terus nggak jadi ikut gara-gara tempatnya nggak suka. Toxic gak sih? Lo lebih mementingkan diri lo sendiri dibanding 6 kepala lainnya. Dan lo gini, lo punya satu circle, tapi di luar sana lo juga punya teman-teman lain. Circle ini ngerasa cemburu kalau lo main sama teman-teman yang lain. Itu yang toksik. Ada lebih toksik. Apa? Gue seneng banget. Yang lebih toksik tuh menurut aku kayak ada grup di dalam grup. Grup di dalam grup. Iya, toksik banget sih. Grup di dalam grup. Grup di dalam grup. Jangan sampai ada grup di dalam grup. Itu the maximal toxic of your circle sih. Menurut gua ya. Karena gak sehat aja gak sih pertemanan lo. Berarti ada satu trouble yang lo gak bisa omongin sama semuanya, malah lo omongin di belakang. Ini kecuali temen lo ulang tahun salah satu, kita mau beli kado bareng-bareng, bikin grup baru. Oh itu gak apa-apa. Itu namanya surprise. Tapi kalau berlanjut, tapi kalau dilanjutin toxic sih. Ini salah satu teman kita juga pengen diundang kayaknya. Oh, buat gibah toksik buat gitu ya. Gibah toksik ya. Iya, boleh nanti kita rame-rame datang ke sini ngobrolin masalah kayak gini. Itu nanti baru kelihatan yang toksik yang mana gitu. Ya nggak sih? Itu kan kita bisa lihat dari online maupun offline ya. Terus habis itu kita bakal bahas tren sosial media. Geng selebgram, it's our gang, you know. Wow. Namanya selebgram ya? Iya, teman kita tuh namanya selebgram. Anggotanya Tut, you know. Jadi namanya selebgram, tapi kan ada ininya ya, ada apa sih? Kenapa kita bisa dibilang selebgram gitu? Padahal bukan selebgram beneran, guys. Jadi guys, ini kita bakal cerita sedikit kenapa kita nggak bentuk pertemanan kita dan dinamakan selebgram. Jadi once kita itu berangkat ke kayak jalan-jalan, kayak punya kita trip bareng ke air terjun. Bukan air terjun, salah. Di Sentul. Bukan air terjun dong, itu namanya curug, say. Oh, curug. Betul. Jadi kita tuh awalnya, jadi kita ada grup gitu di salah satu. Ada grup berisi 7 orang. No, gue nggak ada, men. Di grup? Iya, waktu sebelum selebgram gue belum ada. Gue masih dibenci. Ceritanya karena gue masih anak kecil sendiri. Dan sama Natasha juga nggak ada. Jadi cuma kita doang. Gak, jadi kita sebelumnya tuh ada grup isinya berlima gara-gara waktu berlima dulu gara-gara main bareng, kerja bareng gitu ya kan. Terus sebenarnya mereka berdua ada nih, yang 2 lagi nih dari 7 orang ini, yang berlima udah duluan, yang 2 ini belum ada karena jarang main bareng. Jarang main bareng ya gak sih? Tapi kalau Freya karena dibenci sih dulu. Jadi kita benci banget sama dia dulu. Enggak dong, itu enggak termasuk toksik dong. Toksik karena lo benci gue bukan karena penyebab dan suatu hal yang membagongkan. Gue gak bikin masalah apa-apa satu sama lo semua, tapi emang lo udah gak suka sama gue. Dari awal aja udah toksik ya. Maksudnya nggak gitu tujuannya. Maksudnya akhirnya kita main bareng, sempat main bareng, main, masuklah 2 anak ini ke grup, jadi ber-7. Nah, kenapa bisa grup kita waktu itu dinamain selebgram? Singkat cerita, iya betul. Nah, singkat ceritanya kenapa dinamain selebgram tuh awalnya kan we went together. Kita mau pergi ke salah satu
Alam. yang ada di Sentul yang deket dulu ya guys ya. Jadi kita ke Curug rame-rame Kita ke Curug rame-rame. dan Habis ngajak aku. dia udah masuk. Gitu. Tapi aku belum masuk selebgram. Belum masuk itu? Belum, masih kayak Udah dong kan kayak Pita tuh kayak apa namanya bilang sama gue kayak bilang ya udah lo ikut aja, join aja. Masa sih? Iya terus udah kayak anjay. belum. Nah di situ suaminya Dara mau booking ke resepsionis, mau booking villa. mau check-in. Awalnya kita nggak mau nginep sebenarnya. Kita awalnya nggak mau nginep, cuma mau main. Waktu itu kita main tuh di Curug, ada di Sentul, cuma buat ya daripada gabut ya kan, mendingan kita pergi gitu. Terus habis itu kita nggak mau nginep, tiba-tiba udah malam aja dan kita belum puas main, ya kan, belum puas main. Ada jacuzzi, kita mandi air panas. Nah ada teman kita, suaminya salah satunya tuh kayak, oh ya udah lu nginep aja gitu. Kita nginep, akhirnya kita nginep di salah satu villa, gue lupa namanya apa. Terus dia kayak ngomong, bisa gak nih gitu, soalnya yang datang nih selebgram semua. Jadi kayak gitu kan. Dia bilang kayak ini kita semua tuh selebgram, tapi emang muka-muka kita ya kurang lebih lah ya. Apa? Gila, lu gak klaim diri lu sendiri. Dan fun fact ya, kenapa waktu itu dia bilang selebgram, padahal kita yang kayak followersnya juga gitu banyak gitu-gitu ya. Maksudnya kayak lu banyak ya, gue sedikit, Natasha sedikit, Regina Pinka ngomel-ngomel juga sedikit, Pita lumayan. Iya, jadi akhirnya tercetus lah itu. Lo gak mau bukain ini yang datang nih cewek-cewek semua nih, selebgram semua gitu. Kayak selebgram gitu. Tapi terus mereka percaya tanpa ngeliat mereka percaya tanpa ngeliat Instagram kita, tanpa ngeliat sebuah platform yang ada di sosial media. Terus dia percaya kayak, kenapa gak bilang dari tadi? Kita siapin semua. Terus kita kayak terus kita gitu, apa ini terus, gitu. Fun fact, kita dapat kamar yang paling bagus. Kita dapat kamar yang paling bagus, kita disediain makanan, kita disediain breakfast, kita disediain dengan dinner. persyaratan kita harus promosiin di Instagram. Is it true? Harus ya. Selebgram pada umumnya gitu. Mereka minta feedback, endorse buat kita post ke sosial media kita masing-masing. Terus mereka kayak gimana nih, kan followers kita juga gak banyak gitu. Akhirnya ya semuanya posting lah gitu. Tapi mereka percaya dan mereka keren banget sih bisa sepercaya itu, dan thank you banget ya Mas ya. Itu salah satu cerita pengalaman pribadi circle kita. Betul. Oke. Jadi kali ini gue mau balik lagi ke topik, gue mau fokusin ke tentang pergaulan online maupun offline. Berat banget sih. Ya menurut lo gimana? Pergaulan online dan offline tuh sangat amat berbeda. Apalagi kalau online-nya dalam bentuk apa nih? Kita DM-an kah? Atau kita di depan layar atau di belakang layar aja kita udah beda ya guys. Maaf nih. Kayak semua orang juga kayak gitu gak sih? Terus lagi ya kalau di media online, fake sih, lebih ke fake sih. Iya gak sih? Lebih ke fake. Banyak banget yang fake, kayak fake. Kangen banget sama kamu. Ayo dong main. Apa kabar? Padahal ngetiknya cuma gini. Lo ngetik haha aja, lo belum tentu lo ketawa kan? Lo ngepost foto di Instagram. Ini salah satu hal yang fake loh. Lo ngepost foto di Instagram. Terus lo punya sahabat, lo punya bestie. Abis itu lo komen nih. Terus kayak salah satu bestinya tuh belum komen IG gue dong. Ya, jadi kayak komen lu serasa banyak gitu loh di post feeds IG. Ya, ketahuan. Itu fake. Itu bukan fake namanya. Lu salah berarti kalau itu ngomong fake. Itu gak fake. Itu fake. Komen, fake online, fake social media, it's a fake. Betul. Dan banyak juga yang kayak dia punya satu produk. Ini lebih ke gue nggak tahu ya, ini fake, termasuk fake, tapi itu sebuah perjalanan dan pencapaian. Juga punya teman, dia tuh mau naikin engagement di sosial medianya, tapi dengan cara fake-nya. Tapi menurut gue tuh fake-nya membantu sih buat engagementnya dia dan followersnya dia buat naik. Kayak
misalnya gue kirimin lo lo beli satu barang yang lagi hype gitu, dan lo pura-pura kalau lo tuh dikirimin, lo di endorse gitu, kayak ini bagus banget lo. Nah itu termasuk fake online juga sih. Itu termasuk fake, tapi menurut gue itu buat ngangkat engagement lo juga menarik sih. Menarik, tapi yang gue agak kesel sama dunia sosial media ya, lo tuh kayak misalnya gini, orang tuh mau grow, orang tuh pengen, dia tuh cantik sebenarnya, emang followersnya dikit. Kenapa sih followers itu menjadi salah satu hal yang dipandang sama suatu company, suatu brand untuk Ya, karena- dia endorse? Karena feedback dong, dia bisa menginfluence orang-orang buat ngikutin apa yang dia pakai, ngikutin kayak kalau bisa cantik lo pakai apa, lo kan banyakan kita kalau ketemu kayak kok ini lo bagus sih, mau lo pakai apa gitu. Tapi gue tuh lebih pengen kayak mulai sekarang tuh kayak brand-brand, mungkin company-company bisa ngelihat keluar juga. Orang-orang di luar sana tuh juga pengen nge-eksploitasi diri mereka untuk mempromosikan brand yang mereka gitu. yang happening. Kayak contohnya ada orang yang cantik banget nih, followersnya dikit. Dia bisa nge-grow karena dia cantik kan? Iya. Iya, itu pun bisa dilakuin kalau misalnya satu brand ya mungkin bisa milih gitu loh. Bisa milih kayak apa namanya, dia tuh mau sama ya udah lu cantik, lo yang endorse kayak gitu. Dan dia bisa nge-grow diri dia dari situ. Jadi nggak cuman orang-orang yang dikenal doang, tapi juga orang-orang lain di luar sana tuh berhak untuk bisa mengendorse itu gitu loh. Menurut gue, itu menurut gue. Kalau endorse kan emang yang dibutuhkan itu lebih ke lo sama-sama menguntungkan kan. Lebih ke lo gue kasih produk, gue bayar ya karena lo punya engagement, karena lo punya sifat yang bisa nginfluence orang biar bisa ngikutin lo gitu. Jadi feedback sih menurut gue. Gue mau bahas tentang perubahan pertemanan. Perubahan pertemanan. Gimana tuh maksudnya? Ya gini, Perubahan mas gue gini loh. Zaman dulu sama zaman sekarang tuh pertemanan tuh beda banget. Lo bisa ngerasain itu gak sih? Lo dulu main sama teman-teman lo gimana, dan sekarang lo main sama teman-teman lo yang sekarang kayak gimana? Perubahan nilai pertemanan. Kalau dulunya tuh ya dulu sama sekarang beda ya udah pasti, karena temannya beda, orang-orangnya beda gitu. Ini belum masuk ke segi lo, tapi lebih ke pandangan lo mengenai pertemanan sekarang dan pertemanan yang dulu tuh seperti apa bedanya. Pandangan lo ke orang-orang mengenai pergaulan. Oke. Baru abis itu masuk ke guanya ya. Gue mikir dulu lagi. Pertemanan dulu sama sekarang, gue ngeliatnya kalau dulu tuh lebih ke nggak fake sih, lebih banyak ketemu sama orang-orangnya, lebih bergaul kayak ya kita gini ketemu nih ngobrol gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih asik ngobrolnya lewat sosial media kali gitu ya, karena nggak terlalu dekat. Mungkin dulu karena ada sekolah, ada apa, jadi kayak lebih ketemu terus sama sekarang juga ada sekolah. Sekarang nggak sekolah gitu, kerja ya, lebih kerja. Cuma kan karena mungkin karena pekerjaan kita yang freelance sekarang ini, jadi bikin ketemu orangnya beda-beda. Jadi kayak nilai pertemanan ya pasti beda lah. Menurut lo gimana emang? Kalau pandangan lo sendiri? Kalau menurut gue ya, pertemanan zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu tuh lo tahu kan belum ada yang namanya smartphone. Lo juga komunikasi sama teman-teman lo itu ya udah oke lewat medsos, tapi nggak medsos banget sekarang. Yang sekarang udah punya Instagram, lo apa-apa follow, kenalan dikit follow, dan lain-lain. Lo misalnya lo ngepost foto harus nge-tag gitu. Coba zaman dulu. Beda kan ya, beda. Lo kalau misalnya zaman dulu lo di mana? Gue di sini, ya udah kita ke sini kayak gitu. Sekarang juga sih, cuma kayak lebih beda-beda orang aja kali ya.
Iya. Tuh. Dan orang juga bisa memanipulatif itu gak sih? Misalnya Contohnya Apa tuh? lo pengen seolah-olah lo sekarang lagi di Bali. Ya udah lo post aja story lo yang Yang kemarin lagi lagi di di Bali Bali. Jadi seolah-olah orang menanggapi lo lagi di Bali. Dan itu manipulatif menurut gue. Ya iyalah. Iya. Kadang story lo udah setahun yang lalu juga lo post lagi gitu. Orang lupa. Mukanya udah beda padahal ya, tapi tetap di post gitu. Ini siapa? Ini siapa sih? Terus yang kayak ya udahlah menurut gue ya jauh beda lah kalau misalnya ngomongin pergaulan zaman sekarang sama zaman dulu. Sebenarnya menurut lo lebih asik zaman dulu apa zaman sekarang? Jujur zaman dulu Zaman dulu gak sih? Zaman Iya dulu. sih, Gue makanya kalau misalnya dipilih bukannya gue mau so tua ya, gue pengen gue milenial aja bisa nggak? Gue nggak mau jadi Gen Z anjir. Oke. Jadi kayak lebih ke ya udah gue lebih pengen straight Lebih ke aja. banyak ketemu sama orang yang real life daripada lu harus lewat. Sebenarnya gini, mau zaman dulu atau zaman sekarang asal itu feedback buat lo dan benefit buat lo itu Bagus. positif dan bagus, ya itu ya lu jalanin. Tapi kalau misalnya makin kesini menurut lo itu makin enggak, ya udah tinggalin kayak gitu aja sih. Betul banget tuh guys tuh, dengar ya. Jadi menurut gue pribadi nih ya, sebagai host yang paling hot dan makin di sini. Iyo. Kesimpulannya adalah ya lo harus bisa membedakan dan lo harus bisa memperhatikan lingkungan lo, pergaulan lo supaya itu bisa menjadi hal yang sehat ke depannya. Ya menurut lo gimana sih menurut lo? Kesimpulannya Menurut gimana? gua kesimpulannya kayak ya lu harus, menurut lo penting gak sih pilih-pilih temen? Iya, Penting gak? itu yang Menurut gue penting sih. penting. Bukan karena kita gak mau bentar-bentarnya gue gak mau temenan sama lu, gue gak mau temenan sama lu, bukan itu. Tapi lebih ke kayak Pendekatan segala macam. lama-lama ya. Kalau menurut gue pertemanan itu lo harus ngefilter lo sama siapa dan positif atau negatifnya dari orang tersebut gitu, atau kitanya juga yang kayak yang penting. Kalau gue ya di pertemanan yang sekarang yang serba digital kayak gini, kalau in real life lebih gue filter sih orang-orang yang kalau yang toxic, yang menurut gue dia negatif dan membawa gue untuk negatif gitu, gue bakal nggak gue cut off, cuma gue cukup tahu dan ya udah gue udah tahu lo kayak gini gitu. Jadi menurut gue untuk ngefilter teman-teman di era digital yang sekarang ini ada baiknya juga sih gitu. Kalau di digital kan kayak di media sosial ya oke lah lo boleh berteman dengan siapapun gitu. Karena kan lo ketemu, lo juga nggak main sama dia, jadi harus lo tuh nggak keikut. Kalau dia negatif kita juga nggak akan ikut negatif gitu. Tapi kalau di real life menurut gue lo perlu sih filter teman-teman lo yang sekarang. Karena jujur teman itu cerminan buat kita. Betul, takutnya kita ke bawah sama auranya dia, bukan aura apa ya, energinya dia gitu, kayak energinya dia terlalu gitu, capek juga ya guys. Lu temenan sama setan. Kebetulan teman-teman gue kayak setan semua gitu, jadi harus gue filter nih, yang main sama-sama setan sama yang main iblis gitu. Jadi kayak oke lah gitu. Ya karena di setiap pertemanan, karena di setiap circle kita, setiap suara berarti dan setiap punya mimpi punya ruang untuk diwujudkan. Tuh. Gitu. Jadi so that's all. Terima kasih banyak buat waktunya Kak Faras Azahra, yang namanya sama kayak gue, Fraya Azariana Jaya. Sering ketukar guys, kalian harus tahu nama dia Fraya Azaria, nama saya Faras Azahra. Jadi orang-orang kalau kayak siapa nih gitu. Iya. Jadi thank you banget, makasih udah luangin waktunya Sama di senang podcast. banget loh aku bisa diundang ke sini. Lain kali datang lagi mau nggak? Mau dong. Apa kita rame-rame di sini? Bukan podcast namanya Iya. forum, lu tau forum? Rapat meja bundar. Iya, oke. So guys, itu dia obrolan kita mengenai pertemanan, mengenai Gen Z, mengenai pergaulan, dan juga mengenai circle toxic. Terima kasih untuk semua para penonton, jangan lupa subscribe. Dan buat kalian yang memang punya cerita unik, yang memang kalian mau untuk join di podcast kita, bisa klik link di bawah ini. Dan juga kalian bisa regis, terus habis itu nanti bakal di chat sama admin kita.
Oke, so that's all. Terima kasih banyak guys untuk waktunya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Nyalain podcast loncengnya. kita. Nyalain loncengnya.